Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya
tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Tidak peduli apa yang menjadi masa lalu kami, tetapi Engkau tetap mengasihi, Engkau tetap memilih kami, dan Engkau tetap mau mengerjakan banyak hal yang indah, banyak hal yang baik di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau juga memulihkan kami dari masa lalu kami. Engkau mengangkat kami dari keterpurukan kami di masa lalu, dan Engkau sudah menyediakan banyak hal yang baik untuk kami jalani dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami semua lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, saudara, kita lihat kisah ini terdiri dari dua cerita atau dua perumpamaan atau dua kisah yang ingin memberikan pesan yang sama tetapi di dalam beberapa detail yang berbeda. Tadi kita lihat Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan yang pertama tentang orang yang secara tidak sengaja menemukan harta yang terpendam. Dan yang kedua ada seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah dan kemudian akhirnya menemukan mutiara yang sangat berharga itu. Ya, ending dari ceritanya sama, yaitu dua orang itu sama-sama menemukan harta yang sangat berharga. Tetapi proses bagaimana mereka menemukan harta itu berbeda. Ada seorang yang tidak sengaja menemukan harta yang terpendam, dan ada seorang lagi yang sedang mencari memang mutiara yang indah itu, dan kemudian dia menemukannya. Nah, saudara, dua kisah ini berbicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah satu keadaan di mana kita menundukkan diri kepada Allah, kita menundukkan diri kepada kuasa dan otoritas Tuhan, kita menundukkan diri kepada pemerintahan Tuhan, atau dengan kata lain kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kerajaan Allah adalah bicara tentang satu keadaan di mana kita percaya kepada Tuhan. Kerajaan Allah berbicara tentang satu keadaan di mana kita berada di dalam berkat-berkat dari Tuhan. Kerajaan Allah bicara tentang keadaan di mana kita beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian menjalani kehidupan kita di dalam nilai-nilai dari kerajaan Allah itu, di dalam berkat-berkat dari kerajaan Allah itu, dan di dalam semua hal yang Tuhan sudah sediakan. Termasuk kita menundukkan diri, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, menundukkan diri di dalam otoritas atau pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Nah, itulah kerajaan Allah. Atau kalau disingkat begini saudara, kita ini hidup dalam kerajaan Allah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian kita hidup di dalam otoritas Tuhan, hidup di dalam ketaatan terhadap pemerintahan Tuhan atas hidup kita. Nah saudara, ada berbagai macam cara orang bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tadi kita lihat seorang yang secara tidak sengaja menemukan harta yang berharga yang ada di sebuah ladang, saudara. Sepertinya tidak sengaja. Nah, di dalam Alkitab ada juga contoh-contoh orang yang sepertinya tidak sengaja berjumpa dengan Tuhan Yesus. Contohnya di dalam Injil Yohanes pasal 4. Ada seorang perempuan yang
berjumpa dengan Tuhan, seorang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Sepertinya pertemuan itu tidak disengaja, perempuan itu tidak sedang mencari Tuhan, tapi dia bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub itu. Paulus misalnya, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus bukan ketika dia sedang mencari Tuhan, justru ketika dia sedang menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, disitulah seolah-olah sepertinya tidak disengaja dia berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika dia ada dalam perjalanan menuju ke Damaskus, ketika Paulus sedang ada dalam perjalanan menuju ke Damaskus atau ke Damsyik. Nah, ada orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus sepertinya tidak sengaja, sepertinya lewat peristiwa yang kebetulan, seperti seseorang tadi yang tidak sengaja menemukan harta di sebuah ladang. Tetapi ada juga orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus ketika mereka sedang mencari-cari sesuatu, mencari-cari kebenaran, mencari-cari kedamaian dalam hati dan lain sebagainya, mencari makna hidup, mencari kepastian keselamatan. Tadi kita lihat dalam perumpamaan tadi ada seorang pedagang, ada seseorang yang mencari mutiara yang indah. Dia sedang berusaha untuk mencari mutiara yang indah itu dan kemudian dia menemukannya. Nah, di dalam Alkitab juga ada contoh-contoh seperti itu, saudara. Orang yang memang sedang mencari-cari Tuhan, mencari-cari kebenaran dan kemudian menemukannya. Contohnya dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Saudara akan melihat di sana seorang sida-sida dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya dan dia sedang mencari-cari kebenaran dengan membaca satu bagian dari Perjanjian Lama dari kitab Yesaya. Sida-sida dari Ethiopia ini sedang mencari-cari kebenaran, sedang mencari-cari makna dari teks kitab suci itu. Contoh lain Sakeus, dia mencari Tuhan Yesus, dia ingin berjumpa dengan Tuhan dengan berupaya semaksimal mungkin dan kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, ada berbagai macam cara orang bisa bertemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lewat hal-hal yang sepertinya kelihatan kebetulan maupun ketika orang itu memang sedang mencari-cari kebenaran. Saudara, kita semua juga punya cerita kita masing-masing bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, coba saudara renungkan kembali dan ingat-ingat kembali bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan Yesus pertama kali. Mungkin ada di antara kita yang memang lahir dari keluarga Kristen, tetapi kemudian di satu saat dalam hidup kita kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, beriman kepada Dia, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu cara yang Tuhan pakai untuk membuat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kemudian berada di dalam kerajaan Allah. Ada orang yang mungkin diajak teman pergi ke gereja dan kemudian tertarik untuk lebih dalam kenal Tuhan Yesus dan dari situ dia percaya kepada Tuhan. Ada orang yang mungkin karena sakit kemudian didoakan oleh seorang anak Tuhan dan kemudian dia sembuh. Dari situ dia kemudian percaya kepada Tuhan. Ada juga mungkin di antara saudara yang berjumpa dengan Tuhan karena saudara sedang gelisah waktu itu, mencari-cari kebenaran, mencari-cari kepastian keselamatan, dan kemudian saudara berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak cara saudara bagaimana kita bisa berjumpa, bertemu dan percaya kepada Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan dalam iman kita tentunya. Dan kita bersyukur untuk itu saudara. Setiap peristiwa dalam hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita kenal Tuhan Yesus. Peristiwa-peristiwa itu walaupun pengalaman kita berbeda-beda, tetapi itu semua dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Dan kita bersyukur Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah membuat kita bisa berjumpa dengan kebenaran Injil dan kemudian kita menerima keselamatan dan menerima berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam kerajaan surga. Nah saudara, setelah kita masuk di dalam kerajaan surga itu, di dalam wilayah pemerintahan Allah itu, setelah kita percaya kepada Tuhan, maka ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan, terutama berkat-berkat secara rohani. Efesus pasal 1 ayat 3-5 mengatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah saudara, mari kita bersyukur karena sekarang kita berada di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan surga.
Itu adalah anugerah Tuhan yang kita terima dengan iman kita. Dan dikatakan tadi di dalam surat Efesus pasal 1, Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat-berkat yang berkelimpahan, berkat-berkat rohani itu sudah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Nah, saudara, ini sama dengan perumpamaan tadi. Kedua orang tadi menemukan harta yang sangat berharga dan kemudian mereka menjual semua miliknya. Makna dari perumpamaan ini adalah bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga itu adalah harta yang paling berharga, lebih dari apapun juga yang ada di dunia ini. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus lewat iman dan percaya kita kepada Dia, itu adalah harta dan anugerah yang paling berharga dalam hidup ini, saudara. Kita bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan, kita bisa mengalami damai sejahtera di dalam hidup kita. Kita bisa hidup dalam nilai-nilai kebenaran oleh karena anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Itu semua merupakan berkat yang sangat berharga, yang lebih dari apapun juga yang ada di dunia ini. Kita semua sekarang bisa mengalami berkat-berkat, pemeliharaan dari Tuhan, sukacita di dalam Tuhan Yesus. Semua itu adalah harta yang jauh lebih berharga daripada segala sesuatu yang lain. Nah, saudara, dan dalam perumpamaan tadi dikatakan bahwa dua orang ini mereka rela meninggalkan segala sesuatunya ketika mereka menemukan keindahan dan berkat-berkat yang besar di dalam kerajaan surga itu. Nah, saudara, ini menjadi juga sebuah refleksi bagi kita bahwa ketika kita sekarang ini sudah menemukan keindahan, berkat, anugerah yang besar di dalam kerajaan surga, maka kita harus rela tinggalkan semua kehidupan kita yang lama. Ya, kadangkala hidup kita yang lama itu menghalangi kita untuk taat kepada Tuhan. Kadangkala hidup kita yang lama, dosa-dosa, kebiasaan kita yang lama menghalangi kita untuk hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Kadangkala ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu semua menghalangi kita untuk mengalami berkat-berkat rohani di dalam kerajaan surga. Maka saudara, seperti perumpamaan tadi, dua orang ini meninggalkan segala sesuatu dan kemudian mendapatkan harta yang berharga itu. Begitu juga dengan kita. Kita harus rela tinggalkan kehidupan kita yang lama supaya kita sekarang bisa hidup sepenuhnya dalam ketaatan kepada Tuhan, dalam nilai-nilai kebenaran di dalam kerajaan surga itu. Kita harus sadar bahwa kerajaan surga itu anugerah Tuhan, berkat-berkat yang kita terima lewat pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus itu lebih berharga daripada segala sesuatu yang lain. Saudara, di dalam Alkitab ada sebuah contoh Rasul Paulus yang meninggalkan segala sesuatu dalam hidup lamanya, walaupun itu sebenarnya kehidupan yang baik secara manusia, kehidupan yang menyenangkan, prestasi, kedudukan, kehormatan, tetapi Paulus tinggalkan itu karena dia menemukan Kristus. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8 mengatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu, saudara, kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, saudara, mungkin ada di antara kita yang karena iman kita kepada Tuhan kita harus dikucilkan oleh orang lain, tetapi kita tidak rugi, saudara, karena kita menemukan harta yang lebih berharga, yaitu Tuhan Yesus. Berkat-berkat rohani di dalam kerajaan surga itu. Ada di antara kita mungkin harus mengorbankan kedudukan, mengorbankan status sosial, mengorbankan kesenangan-kesenangan tertentu demi supaya kita bisa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus, kita juga bisa berkata bahwa semua yang dulu kita anggap menyenangkan itu sekarang adalah sesuatu yang kita bisa anggap rugi. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Tuhan itu lebih berharga daripada segala sesuatu yang lain. Nah, saudara, sekali lagi perumpamaan Tuhan Yesus yang menjadi bahan renungan kita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita harus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus ikut Tuhan dengan kerelaan untuk meninggalkan semua masa lalu kita. Kita harus ikut Tuhan dengan sebuah kerelaan untuk meninggalkan semua kesenangan-kesenangan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan sesungguhnya ketika kita melakukan itu, maka kita justru menemukan harta yang paling berharga, yaitu apa, saudara? Berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan di dalam kerajaan Allah, di
di dalam kehidupan kita yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Karena itu saudara, hari ini jangan biarkan apapun di hidup saudara menghalangi saudara untuk mengalami berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan di dalam kerajaan Allah. Jangan biarkan dosa masa lalu dan semua hal di dalam hidup saudara yang tidak berkenan kepada Tuhan menghalangi saudara untuk mengalami berkat-berkat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tinggalkan itu semua, tinggalkan semua kebiasaan lama, tinggalkan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena kita sekarang sudah menemukan harta yang paling berharga, yaitu berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan di dalam persekutuan dengan Dia, di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan kami bisa mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, kami bisa memperoleh keselamatan kekal, dan juga kami memperoleh berkat-berkat yang berkelimpahan, baik nanti di dalam kekekalan maupun dalam hidup kami yang ada pada saat ini. Tuhan, dan kami diajar oleh firman Tuhan hari ini, bahwa kerajaan sorga, kerajaan Allah itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kami. Hidup dalam persekutuan dan ketaatan dengan Tuhan, hidup di bawah otoritas dan pemerintahan Tuhan, itu merupakan hal yang paling berharga dalam hidup kami. Sehingga kami diingatkan hari ini untuk meninggalkan semua hal di masa lalu kami yang menghambat perjalanan iman kami untuk setia mengikut Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kuatkanlah kami di dalam semua pergumulan yang kami hadapi. Waktu kami mengikut Tuhan ada banyak pergumulan yang kami alami, tetapi kiranya Tuhan selalu menguatkan kami, karena Tuhan saja satu-satunya dasar bagi kami untuk berharap. Kami berdoa untuk semua yang sedang menghadapi kesulitan finansial dan pekerjaan hari ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberi kekuatan supaya mereka terus berjuang dan tidak putus asa. Karena pada akhirnya Tuhan pasti akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bagi yang sakit kiranya Tuhan juga menjamah, menyembuhkan dan memberikan kekuatan. Bagi yang sedang mengalami masalah keluarga, kiranya Tuhan juga yang memulihkan. Semua persoalan kami, semua pergumulan hidup kami mau bawa kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.